Selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, Saudara boleh tahu oleh kanan kiri katakan, ojo turu loh yo, haleluya. Karena hari-hari ini cuaca cerah ya, puji Tuhan. Bapak Ibu kita boleh sekali kasih tepuk tangan buat pelayan-pelayan Tuhan dan juga choir, tamborin. Hari ini spesial karena terlebih choir yang melayani hari ini dari Panti Asuhan Oikos Shalom. Boleh kasih tepuk tangan buat mereka ya. Jadi mereka berjemaat, beribadah dan juga ber-FA, beri-FA kemarin sudah perdana ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya nggak khotbah lama, saya hanya khotbah beberapa menit karena nanti akan ada baptisan Roh Kudus. Saya rindu hari ini jemaat yang rindu dipenuhi Roh Kudus, nanti ada altar call, makanya kalau saudara lihat hari ini lebih luas di depan, supaya saudara yang rindu mengalami Roh Kudus, nanti ada baptisan Roh Kudus. Mari sama-sama hari ini kita belajar dalam pengajaran teologi Pantekosta, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Boleh ditampilkan? Nah, jadi kita punya doktrin gereja, kita sudah mulai masuk ke dalam doktrinal. Doktrin gereja kita adalah kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan berbahasa lidah. Kita adalah gereja Pantekosta. Saya akan jelaskan, kita bukan gereja karismatik, beda. Apa bedanya Pantekosta dengan karismatik? Beda. Pantekosta menekankan dalam kepenuhan Roh Kudus itu berbahasa lidah. Bapak Gembala dan saya adalah Pantekosta murni, klasik. Percaya akan mujizat. Kemarin malam mujizat terjadi. Saya percaya pagi hari ini sampai malam yang sakit pasti akan disembuhkan dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada jemaat bertanya, Pastor kalau saya belum berbahasa lidah berarti saya belum penuh dengan Roh Kudus. Saya jawab iya. Kalau saudara belum berbahasa lidah berarti belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita lihat slide yang kedua. Setiap orang percaya Yesus pasti ada Roh Kudus. Jadi ketika engkau percaya Yesus itu sudah ada Roh Kudus. Langkah selanjutnya dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus itu menghasilkan buah roh, dipenuhi Roh Kudus dengan berbahasa lidah. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara percaya ada Roh Kudus dalam diri saudara. Yang saya katakan amin. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kalau saudara mau ngambil barang, mau nyuri barang, pasti diingatkan, ojo lo yo. Tapi masalahnya kita sering acuhkan Roh Kudus. Mau selingkuh, awas lo yo. Tapi tetap diteruskan aja. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia tinggal di dalam kita, yang percaya katakan amin. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya jelaskan Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya Yesus, ketika ada Roh Kudus. Kenapa? Karena bagaimana bisa kita percaya beriman kepada sesuatu yang tidak kita lihat. 10 tahun saya jadi pendeta, sampai hari ini saya belum pernah melihat Tuhan Yesus secara kasat mata atau secara real atau secara real, enggak pernah. Tapi kalau secara spiritual saya berjumpa dengan Yesus, itu saya alami. Saat doa, saat nyembah Tuhan. Tapi kalau ngelihat dengan mata kepala, enggak pernah. Nah, Roh Kudus yang menguatkan kita untuk kita bisa percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu iman, yang percaya katakan amin. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, pasti sudah ada Roh Kudus. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan adalah kepenuhan dalam Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Lanjut lagi. Kita percaya akan yang namanya 2 baptisan. Boleh ditampilkan? Yang pertama ada yang namanya baptisan selam. Baptisan selam itu saudara lahir baru, identitas baru. Kalau ada jemaat Tuhan yang belum baptis, saya rindu saudara bisa daftar. Bulan depan saya akan masuk dalam pengajaran baptisan. Saya sedia, banyak orang Kristen yang nggak mau baptis, kapan baptisnya? Waktu mau nikah, karena itu syarat administrasinya baru mau baptis. Padahal baptis itu bicara lahir baru, yang lama ditinggalkan, yang baru sudah datang. Ada baptis yang kedua, yaitu baptisan roh. Kita percaya akan baptisan roh. Baptisan roh itu bicara otoritas. Nah, kenapa tahun ini kita mulai banyak baptisan roh? Karena nanti kita pindah gedung yang baru 2026, pelayan Tuhan wajib semua berbahasa lidah. Maka mulai dari sekarang terus diadakan baptisan roh supaya dipenuhi roh. Kemarin malam
Saya sangat terharu karena ada anak SMP namanya Brandon, saudara. Satu SMP, dia maju ketemu saya, "Pastor, saya mau dipenuhi Roh Kudus." Kita doa sekitar 10-15 menit, saudara. Dan setelah apa yang terjadi, lidahnya dia berbahasa lidah dan dia mengalami damai sejahtera. Saya percaya dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara harus haus dan lapar. Dan Roh Kudus tidak melihat mau dewasa mau muda. Semua bisa dipakai Tuhan. Semua bisa dipakai oleh Roh Kudus. Yang saya katakan amin. Nah, ada 3 fase orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, sebelum dibaptis selam, saudara bisa ngalami itu. Kalau di Alkitab Cornelius, dia sekeluarga ngalami kepenuhan Roh Kudus, lalu dia minta Petrus untuk membaptis dia dan keluarganya. Itu bisa, seperti kemarin Brandon belum baptis selam. Tapi dia dipenuhi Roh Kudus. Dan saya minta untuk daftar baptis dan dia segera mau daftar baptis. Bayangkan, sekitar umur 12-13 tahun. Tapi sudah rindu akan Roh Kudus. Dan rindu akan Allah. Saksinya Pak Max dan beberapa hamba Tuhan yang menyaksikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada fase yang kedua, saat baptisan selam. Saya pernah suatu kali doakan orang waktu baptis keluar, tiba-tiba dia penuh dan berbahasa lidah. Dan fase yang terakhir setelah baptisan selam, selang waktu berapa hari, itu bisa juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Lawan kita dunia. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia kalau kekuatan dari dunia? Maka untuk mengalahkan dunia, kita butuh kekuatan yang dari luar dunia. Dan itu kekuatan Roh Kudus yang saya katakan amin. Maka kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Dan pagi hari ini enggak usah gengsi, enggak usah malu. Kalau saudara perlu dengan Roh Kudus, saudara rindu penuh dengan Roh Kudus, nanti ada altar call, maju dan haus dan lapar. Dan saya percaya Roh Kudus akan penuhi saudara. Kita lihat Matius 3 ayat yang 11. Aku yaitu Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dan Yesus akan membaptis kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Oh haleluya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dinamit. Kamu kalau Roh Kudus turun ke atas dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saya boleh kasih penjelasan lebih dalam, Yerusalem itu bicara rumah keluarga saudara. Hari ini banyak Kristen KTP, Kristen acting kalau ke gereja kelihatan kayak malaikat, kok di rumah kayak setan. Tapi Roh Kudus akan menguatkan kita supaya kita jadi saksi Yesus di rumah kita, di keluarga kita. Baru Yudea apa? Pekerjaan kita, pelayanan kita, kota kita di mana kita berada. Lalu apa? Samaria itu provinsi, bangsa kita sampai ke seluruh ujung bumi. Roh Kudus yang kuatkan kita. Lanjut lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia. Wow, kita percaya yang namanya karunia Roh Kudus. Lanjut, ada 9 karunia Roh Kudus. Menjadi 3 bagian dalam 1 Korintus 12 ayat 1-11. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia kuasa mengadakan mujizat kesembuhan seperti yang saya lakukan hari ini. Kemarin malam ada yang mengalami sembuh, saya percaya pagi hari ini sepanjang hari akan ada orang yang sembuhkan dalam nama Yesus. Karena ini karunia dan kita percaya kita bisa minta karunia itu. Mengadakan mujizat, membeda-bedakan roh. Karunia pewahyuan, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah, dan bernubuat. Jadi saya mau katakan jemaat yang dikasih Tuhan, ngelihat setan bukan karunia karena gak dicatat dalam Alkitab. Jangan bangga bisa ngelihat setan. Ngelihat setan indigo itu kutuk keturunan. Jadi kalau bisa ngelihat setan bukan, oh ini anugerah, bukan. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Dan itu harus diputuskan, dipatahkan dalam nama Yesus. Jadi itu bukan karunia. Kenapa? Alkitab gak catat, bisa ngelihat setan. Enggak. Jadi kalau ada yang masih indigo, patahkan itu dalam nama Yesus. Harus dilepaskan dalam nama Yesus. Itu bukan karunia. Lanjut lagi. Saya mau tekankan lebih dalam tentang bahasa lidah. Boleh ditampilkan? Ada yang pertama namanya glossolalia.
1 Korintus 14 ayat 2 mencatat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada siapa? Allah. Bahasa roh adalah bahasa surgawi, roh kita dengan roh Allah, dan dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya dalam pelayanan pelepasan pengusir, kalau saya doakan ada manifestasi, ketika berbahasa lidah, yang didoakan ngomong, kamu ngomong apa? Enggak ngerti aku. Karena memang rahasia, enggak ada yang ngerti. Hanya roh kita dan roh Allah. Yang kedua, ada yang namanya senoglosia atau senolalia. Ini terjadi ketika Pentakosta terjadi bagi rasul, bagi murid, di mana di Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat dan keenam, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain atau bahasa asing, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ceritanya ketika Pentakosta terjadi bagi rasul dan murid, itu mereka bingung loh, orang Samaria kok bisa bahasa Galilea ya? Orang Yerusalem kok bisa bahasa ini, kok bisa campur-campur ya? Ya karena memang itu pekerjaan Roh Kudus. Saya waktu sekolah Alkitab di Singapura, saya mendengarkan narasumber dari China, saya enggak bisa Mandarin Bapak Ibu Saudara. Jadi dia ngomong, Chang Jing Chang, bahasa saya enggak ngerti. Pokoknya saya ngerti cuman wo ai ni ai wo hau ce gitu aja. Tapi saya dengarkan dia, bisa paham. Ya memang roh yang memberi pengertian. Lalu waktu saya tinggal dengan Bapak Gembala, waktu saya tinggal di rumah beliau kalau bangun jam 2, jam 3 sudah doa berbahasa lidah. Saya tuh pernah dengar, beliau itu enggak bisa bahasa Mandarin, tapi beliau bisa kayak, Chang wah gitu. Oh, saya percaya, memang itu pekerjaan roh. Kita lihat lagi ayatnya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi ini pekerjaan roh. Lanjut. Apa fungsinya? Harus tahu kita apa fungsinya. Yang pertama, memberikan suatu pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, memuji menyembah Tuhan ketika kuasa dalam doa. Yang keempat, peperangan rohani, dan yang kelima, doa syafaat. Mari kita buka ayat-ayatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur para kletos, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam nama Yesus Kristus, dialah yang akan apa? Mengajarkan, mengingatkan apa yang Yesus katakan kepada kita semua. Bahkan dalam ayat lain dikatakan menginsyafkan kita. Saya mau katakan jemaat Tuhan, kalau saudara baca Alkitab kadang-kadang bingung, betul ya? Baca novel bisa ngerti, baca koran bisa ngerti, baca Alkitab nggak ngerti. Karena kita butuh Roh Kudus. Kalau kita baca Alkitab disertai Roh Kudus, maka dia ngasih kita pendidikan dan pengajaran. Terus caranya gimana pastor ya? Kalau saudara baca Alkitab, Roh Kudus berikan aku pewahyuan, rema, revelasi agar mengerti firman-Mu. Ketika saudara baca nantilah Tuhan bisa ngasih pengertian. Yang percaya katakan amin. Yang selanjutnya, memuji dan menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam, boleh dibaca, roh dan kebenaran. Kenapa menyembah dalam roh dan kebenaran? Dijelaskan ayat 24. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam Saudara perlu menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang mau katakan amin. Lanjut. Doa syafaat. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang sudah dipenuhi dan berkarunia bahasa lidah, pasti punya pengalaman yang sama. Ketika saudara, kalau saya biasa saya nyetir pelayanan keluar kota, dalam kota, saya akan dinyetir itu berbahasa lidah, menyembah Tuhan. Nah, yang punya pengalaman yang sama adalah sering kali tiba-tiba Tuhan menyediakan yang kita butuhkan padahal secara bahasa manusia kita nggak ngomong. Nah itu roh Allah yang bantu kita. Itu pendoa syafaat. Ketika kita nyembah, mungkin saudara sedang mengalami beban yang berat. Saudara sedang mengalami sesuatu yang gak nyaman. Seperti pagi hari ini saya gak tahu siapa, tapi perut engkau sakit. Mungkin mahnya lagi tinggi, asam lambungnya lagi tinggi. Nanti altar call maju, Tuhan mau sembuhkan engkau dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi. Dalam Kisah Para Rasul, ada beberapa fenomena terkait dengan kepenuhan Roh Kudus. Mari kita lihat sama-sama. Pelayanan Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca Alkitab, dan saya percaya masih baca Alkitab,
Itu ada kisah Petrus berjalan, bayangannya, orang yang lewat bayangannya dan kelewatan bayangannya sembuh. Saya punya pengalaman waktu saya di Caruban, saya datang untuk pelayanan KKR Mujizat. Saya baru duduk, bayangan saya di depan saya. Dan ada orang yang kakinya sakit depan saya. Tiba-tiba belum firman Tuhan. WL-nya tanya, siapa yang ngalami sembuh? Berdiri dia. Loh Pak, kaki saya kok sudah sembuh. Saya percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu dipenuhi dengan kuasa. Ayat yang kedua, poin yang kedua. Tempat bergoncang dipenuhi Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Paulus menumpang tangan dan dipenuhi Roh Kudus. Jadi penumpangan tangan itu alkitabiah. Yang keempat, Paulus juga berbahasa roh. Dan yang kelima, dilarang melarang orang berbahasa roh. Ada ayatnya. Kita buka satu-satu. Ketika Paulus menumpang tangan, Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat sampai ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam dan bernubuat. Paulus berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bahkan dia mengalami dipenuhi Roh Kudus ketika dia Saulus mau membunuh orang Kristen. Yesus berjumpa pribadi dengan dia mengalami buta sesaat, lalu disembuhkan, lalu dia jadi Paulus. Dan ketika dia jadi Paulus, dia dipenuhi Roh Kudus. Dan saya percaya saat itu dia sudah berbahasa lidah. Lanjut. Dilarang melarang orang berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan jelas. Alkitab mencatat, dilarang melarang. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, udah mau selesai. Tempat bergoncang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa yang terjadi? Goyang dan goncang tempat mereka berkumpul. Dan saya percaya pagi hari sampai malam tempat ini akan bergoyang dan bergoncang dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Dan mereka semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya boleh undang pemain musik dan worship leader kembali. Sebelum kita masuk perjamuan yang kudus, saya mau katakan, saudara dan saya butuh Roh Kudus. Yang butuh katakan amin. Saudara tahu Petrus? Dia from hero to zero. And from zero become hero. Maksudnya apa? Dari pemenang jadi pecundang. Dari pecundang jadi pemenang. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Petrus sudah mengkhianati Yesus. Dia sudah apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa enggak layak. Sampai Yesus datang kepada Petrus dan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku sampai 3 kali. Dan saudara tahu, dia boleh gagal. Tapi dia memulai jemaat yang pertama, sekali khotbah 3.000 jiwa langsung bertobat dan dibaptis hari itu. Saya percaya, kalau hari ini mungkin saudara ada yang berpikir, kayaknya saya gak bisa dipakai Tuhan. Itu pikiran iblis. Semua orang bisa dipakai Tuhan, baik muda maupun yang senior. Yang percaya katakan amin. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya beri waktu saudara buka terlebih dahulu hosti dan juga anggur. Kalau saudara jemaat Tuhan belum dapat, nanti boleh dibantu pengerja untuk membagikan. Silakan, saya beri waktu saudara buka terlebih dahulu. Baik, dan bila sudah, saya mengundang jemaat Tuhan dengan hormat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi. Roti di atas kepala kita, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala kita. Oleh darahnya yang mahal, dosa kita telah ditebus, dan oleh bilur-bilurnya yang sakit telah disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang telah kita angkat tinggi-tinggi dan dipenuhi dengan penuh dengan pengucapan syukur kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara boleh letakkan cawan sebelum kita akan masuk ke dalam altar call. Saya rindu kita nyanyi sebuah lagu. Salibnya, salibnya teramat, teramat mulia dosaku. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Sekali lagi dengan sungguh salibnya. Salibnya. Salibnya teramat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Rabasya karamasyan dalam makarabasyan. Saya minta tolong catcher boleh maju terlebih dahulu ke depan. Switch. Apa karabasyan dalam mata. Oh rabasya. Saya membuka altar. Silakan pelayan jemaat Tuhan yang rindu dipenuhi Roh Kudus hari ini. Saudara boleh maju ke depan, saya tolong dibantu catcher untuk menata setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Silakan. Oh ramasyakaramasyakaramasyan. Oh rabakarabas, silakan. Oh rabasyandakaramasyan. Jangan sungkan, jangan malu. Maju ke depan biar engkau dipenuhi Roh Kudus. Silakan. Dibantu. Oh rabasyan, dibantu. Rabasyan. Tolong catcher bantu jaraknya, jarak depan belakangnya, tolong dibantu catcher. Kerapasyakaralapasyandalam. Silakan. Oh rapakarabasyitek. Kinalapasyandalam. Yang sudah di depan, saudara buka kedua belah tangan, mulai berkata-kata. Kalau saudara belum dikarunia Roh Kudus, saudara mulai berkata-kata, katakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, terus yang sudah mulai berbahasa lidah. Penuh dalam nama Yesus. Penuh dalam nama Yesus. Kirabasyan dalam mata karabasya. Tolong dibantu kecer. Ibu. Kirabasya dalam mata. Penuh dalam nama Yesus. Kirabasyan dalam mata karabaya dalam ora mata kaya. Terus. Shekarabasya de malam. Ora mata kaya dalam asyan dalam mata karabaya rabasyan dalam. Terus, jangan berdiam. Oh ramasyan dalam mata kaya ralabasye te kalamasye. Oh ramata kaya ralamasyan dalam malam. Yang sudah maju di depan, saudara tetap berkata-kata terus. Jangan diam diri. Saudara kalau mau dipenuhi Roh Kudus, jangan diam. Buka mulut saudara, mulai berkata-kata. Mulai katakan haleluya. Puji Tuhan, terus jangan diam. Mulai berkata-kata, terus. Penuh dalam nama Yesus. Haleluya. Saya menunggu kalau masih ada lagi. Kalau yang di atas yang mau turun silakan. Jemaat yang di belakang yang tidak maju saya persilakan kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Nanti kalau ada di belakang yang mau maju ke depan silakan bebas. Jangan takut, jangan sungkan, jangan malu. Yang di belakang boleh kembali duduk. Yang di depan tetap berdiri. Oh rapasya dalam mengalir
kasih dari tempat tinggi, penuh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir penuh, mengalir dan mengalir. Jangan diam, yang di depan jangan diam. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir. Yang di depan nikmati korabasyandalam makaramai. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Jama in the name of Jesus. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Yang sudah maju bersiap diri. Worship leader berbahasa roh, kirala basyadalam matakara masyandalamu. Oh rabatakaya ralabasyana, terus. Kira basyadalam matakara masyandalamu. Terima dalam nama Yesus. Berkata-kata, jangan berdiam diri, berkata-kata. Oh Ramasya dalam nama Yesus. Kecer, hirala masyet tegala masyet dalammu. Halo, kecer, halo. Terima dalam nama Yesus. 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 Saya tahu ada rindu. Terus. Terus saya tahu dari
Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, Ramasya terus. Oh, Ramasya, Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. You are holy, holy. There is none, Lord, there is none like you. You are holy. Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat yang kudus. I sing praises, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hearing your calls when I'm close to your throne. I found my I sing your praises, I sing your praises forever. Nikmati damai sejahtera daripada Roh Kudus. Deeper in love with you. Hearing your chords when I'm close to your throne. I found where I belong.
Musik boleh mengalir dengan lembut. Tetap jemaat Tuhan, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kalau hari ini engkau yang sudah terlalu jatuh, mari berdiri kembali ke jalan yang benar. Kalau engkau sudah terlalu jauh daripada Tuhan, kembali. Pagi hari ini secara khusus saya mau berdoa. Saya nggak tahu baik yang di depan maupun di belakang, hanya untuk satu orang. Engkau merasa ada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau merasa Tuhan mau panggil engkau, bukan hanya sekedar merasa, tapi panggilan itu kuat. Saya nggak tahu ini anak muda atau ini anak tua, atau mohon maaf orang tua, tapi Anda terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Anda terpanggil, beban berat itu ada untuk saudara melayani jiwa-jiwa. Saya nggak tahu itu siapa, tapi kalau itu orangnya adalah saudara, saya minta saudara boleh maju ke mimbar atas. Saya mau berdoa buat saudara, buat satu orang itu yang saudara pagi hari terpanggil dalam pelayanan. Entah pelayanan di dalam maupun di luar gereja. Saudara udah dapat beban panggilan itu, tetapi saudara kayak gak yakin. Kalau saudara orang yang saya tunggu saudara naik ke mimbar. Saya mau berdoa buat saudara, biar saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saudara akan pimpin pelayanan saudara. Silakan orang, kalau ada orangnya saya tunggu ke depan. Jangan tunggu, jangan setelah ibadah pastor itu saya orangnya, enggak. Sekarang waktunya, saya tunggu saudara di mimbar. Saudara yang dapat panggilan dalam pelayanan, baik di dalam maupun di luar gereja. Saya nggak tahu ini anak muda atau ini orang tua, tapi engkau dalam hatimu digetarkan Roh Kudus. Oh rapasya, boleh naik ke atas? Ya boleh naik ke atas. Kenapa saya boleh dibantu catcher? Oh rapasya. Saya boleh undang jemaat Tuhan kembali berdiri. Kita mau berdoa karena hari ini ada panggilan Allah bagi anak muda ini. Percaya Tuhan akan pakai engkau, percaya Dia akan tuntun engkau, percaya Dia yang akan menyediakan, Dia yang akan menuntun, Dia akan memberi jalan dan tanda-tanda yang ajaib. Saya percaya betul kalau engkau jaga hidupmu dalam kekudusan dan kesucian, engkau bahkan berdoa buat yang sakit akan jadi sembuh. Engkau akan mengusir setan dalam nama Yesus, dan engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Sekarang boleh buka kedua belah tangan. Saya percaya hari ini Tuhan bekerja, panggilan ini jangan sampai padam, biar api menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Dalam berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Oh Ramasyana Lamakara Masyere, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Genapi janjimu Tuhan atas hidup anak ini. Genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. You are holy. Oh, tetap dalam hadirat Tuhan. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, our Lord. I'll sing your praises. I'll sing your praises forever. Kami nyanyikan pujian kami bagimu Tuhan. Deeper in love with you. Hearing your cause when I'm close to your throne. I found where I belong. Sekali lagi dengan sungguh katakan, I sing your praises forever. Deeper in love, deeper in love with you. Oh Ramasyaka Ramasyandalamu. Hearing your chords when I'm close to your throne. I found where I belong. Oh Ramasyaka Ramasyandalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya lawatanmu dahsyat di tempat ini. Sepanjang hari mulai pagi sampai malam, kami akan menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi. Hamba-Mu percaya benar bahwa saat ini yang sakit datang sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Saya percaya sudah sembuh. Jemaat Tuhan, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dibebaskan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu di tempat ini masih terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan
Sama-sama kita berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Haleluya, haleluya.